Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman semua, di video tutorial kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial mengenai kulkas tidak dingin teman-teman ya. Jadi ada pertanyaan kemarin di kolom komentar. Jadi pertanyaannya itu seperti ini. Sebentar. Jadi pertanyaan seperti ini ya. Kulkas hidup sebentar lalu mati dan itu bagaimana solusinya? Nah, jadi ada beberapa penyebab masalah kulkas tidak dingin, kemudian mesin kompresor di sini nyala sebentar, kemudian mati teman-teman ya. Jadi ada beberapa penyebab. Nah, yang pertama yang harus kalian cek itu di tegangan voltase listrik. Nah, untuk tegangan voltase listrik, jika tegangan voltase listrik ini tidak normal ya, itu ciri-cirinya biasanya kalau kalian nggak punya alat ataupun tang ampere, jadi tang ampere seperti ini ataupun alat ukur, itu kalian bisa cek di meteran ya. Jadi biasanya kan ada meteran pulsa, itu tekan 41 kemudian enter, nanti akan muncul angka ya teman-teman ya. Angkanya itu kalian bisa lihat apakah 220, apakah kurang dari 220, atau kalian bisa cek ya, lihat di lampu. Biasanya ketika kita nyalakan, lampu kita redup atau enggak. Kalau misalkan kita nyalakan kulkasnya kemudian lampu di rumah kalian itu redup, itu biasanya rata-rata voltase ataupun tegangan listrik itu tidak normal teman-teman ya. Nah, di sini saya menjelaskan di tegangan voltase listrik dulu teman-teman ya, karena ini sangat berpengaruh pada kulkas teman-teman ya, dan ini bisa menyebabkan kulkas juga cepat rusak. Oke, di sini saya menggunakan alat ini, alat tester ini. Ini saya coba nyalakan dulu. Oke, di sini sudah nyala. Kemudian di sini saya arahkan ke voltase listrik terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, KWH. Nah, ini ya, ini voltase. Jadi voltase di sini itu tegangannya di 213,3. Nah, ada juga yang seperti ini teman-teman ya. Ada juga yang voltase ketika tidak ada beban, tidak kita nyalakan untuk kulkasnya, itu masih tetap di 212. Tapi ketika kita nyalakan seperti ini, kita nyalakan kulkasnya, kadangkala untuk voltase ini berkurang teman-teman ya, sampai 150 sampai 170, itu berbeda-beda tergantung tegangan voltase listrik. Nah, itu bisa menyebabkan mesin kompresor itu gagal start ya, ataupun hanya panas saja. Kemudian ada juga yang nyala sebentar kemudian mesin kompresor lalu mati teman-teman ya. Nah, ini saya coba contohkan dan kalian bisa lihat ya untuk tegangan voltase listriknya apakah turun atau tidak. Nah, kalau misalkan turun itu minim di 190 volt teman-teman ya. Oke, sekarang saya coba nyalakan dulu. Oke, di sini untuk voltase dia hanya turun di 2 saja ya, tapi tetap di 210. Tapi ada juga yang langsung turun di 150 sampai 160 dan macam-macam teman-teman ya. Jadi kalau misalkan turun sampai di 150, otomatis mesin kompresor ini nggak kuat ngangkat teman-teman, karena tegangan voltase kurang dari 190 ya. Di bawah 190 maka kerja mesin kompresor itu lebih berat ketimbang voltase 210. Nah, untuk video yang kemarin ada saya memperbaiki AC ya, AC nggak dingin, dan itu penyebabnya karena tegangan voltase listrik di 178 kalau nggak salah ya, atau 177 kalau nggak salah. Kalian bisa lihat video yang kemarin saya upload teman-teman ya. Oke, sampai di sini ngerti teman-teman ya. Yang pertama kalian cek dulu di tegangan voltase listrik. Nah, kemudian jika tegangan voltase listrik ini normal, nah di sini kalian harus mempunyai alat ukur yang namanya tang ampere, atau kalian bisa punya alat yang seperti ini ya, alat ukur voltase ataupun ampere. Di sini karena alat ini bisa berfungsi untuk mengukur ampere, kita akan coba cek ya.
Nah, di sini ampernya itu 1,1 ampere ya. Nah, di sini saya akan coba ukur juga menggunakan tang ampere. Oke, di sini tertera di 1 ya. Kemudian di sini tertera di 1,1. Tapi perbedaannya nggak terlalu jauh, tapi nggak masalah teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ya. Jadi kalian harus tahu berapa ampere dari kulkas kalian teman-teman. Kalau misalkan kulkas satu pintu itu rata-rata 0,7, 0,6 ya, itu rata-rata. Kalau misalkan kulkas 2 pintu itu rata-rata di 0,9 sampai 1,1. Ada juga yang 1,2. Nah, selepas dari misalkan kulkas satu pintu itu ampernya sampai 1,1, artinya ampere ini itu tinggi teman-teman ya. Artinya kalau misalkan tinggi itu sudah melebihi batas yang namanya overload. Karena di sistem kulkas ataupun di bagian mesin kompresor ini dilengkapi dengan yang namanya PTC relay ataupun yang namanya PTC overload teman-teman ya. Nah, di sini untuk saya contohkan ya. Ini PTC atau yang disebut overload teman-teman ya. Jadi overload ini pengaman untuk mesin kompresor ketika ada arus ataupun tegangan ataupun ampere yang over ataupun terlalu tinggi teman-teman ya. Kalau misalkan mesin kompresor ini mengalami ampere tinggi ataupun ada masalah lah teman-teman ya, maka overload ini akan memutus arus ke mesin kompresor. Tujuannya di sini untuk mengamankan mesin kompresor supaya mesin kompresor ini tidak rusak teman-teman ya. Nah, di sini saya ibaratkan ke PCB meteran. Jadi di meteran itu kan ada PCB ya. Ada yang 2 ampere, ada juga yang 4 ampere dan segala macam teman. Jadi kalau misalkan ada listrik yang konslet, maka PCB akan ngetrip ataupun akan mati. Sama aja halnya yang seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan mesin kompresor mengalami rusak ataupun ada tegangan voltase listrik yang arusnya tidak normal, maka ampere ini akan tinggi teman-teman ya. Dan di sini overloadnya ini ada batasan-batasan ampere teman-teman ya. Kalau misalkan ampere terlalu tinggi, maka overload ini akan memutus arus ke bagian mesin kompresor sehingga mesin kompresor akan mati teman-teman ya. Nah, ini akan cetak-cetik terus biasanya. Pasti kalian mengalami hal tersebut ya. Kalau misalkan kulkas kalian nggak dingin kemudian mesin kompresor panas, jadi ketika kalian nyalakan itu biasanya setelah dinyalakan selang dari 3 menit atau 5 menit itu pasti ada bunyi cetik di bagian mesin kompresor. Nah, itu artinya tandanya mesin kompresor ini ampernya tinggi. Kalau enggak, mesin kompresor ini macet teman-teman ya. Nah, sampai di sini ngerti teman-teman ya. Nah, kemudian yang satu lagi di sini, ketika mesin kompresor kalian mengalami cetak-cetik di bagian overload ataupun relaynya, kalian coba cek dulu ya. Kalian cek dulu di bagian overload. Biasanya kalau di bagian overload ini ciri-cirinya itu biasanya retak teman-teman ya, retak di bagian sini nih. Itu biasanya retak di bagian sini. Kemudian kalau misalkan di bagian overload itu biasanya retak di bagian dalamnya ataupun di bagian bimetalnya, biasanya pecah kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian ganti kemudian nggak nyala, kalian coba jumper menggunakan 3 kabel. Nah, di video saya itu di video sebelumnya sudah pernah saya bahas teman-teman ya. Oke, kemudian di sini selanjutnya untuk pergantian overload. Nah, di sini saya akan bahas semuanya teman-teman ya. Jadi untuk pergantian overload, jadi setiap mesin kompresor itu kan PK-nya beda-beda. Ada yang 1/10, ada juga yang 1/8, ada juga yang 1/5, 1/6 dan seterusnya. Nah, karena di sini mesin kompresor ini mesin kompresor kulkas 2 pintu, pasti dia menggunakan overload yang namanya itu 1/6 teman-teman ya. Jadi jangan kalian kasih yang namanya 1/4. Kalau misalkan kalian kasih yang 1/4, maka ketika mesin kompresor ini ampere naik ya, jadi untuk overload ini belum memutus arus ke bagian mesin kompresor. Nah, ini bisa nanti mesin kompresor itu rusak teman-teman ya. Jadi kalian harus sesuaikan. Kalau misalkan kompresor kulkas 1 pintu ya kalian pakai yang 1/8 ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk cara mengganti
Overload dan relay itu cukup mudah, jadi nggak perlu saya bahas ya di sini. Nah, kemudian untuk cara penjemperan teman-teman ya. Jadi cara penjemperan ini sudah pernah saya bahas dan berkali-kali saya bahas ya. Jadi kalian gunakan yang 3 kabel ataupun kalian gunakan kabel soketan lah. Soketan seperti ini tuh bisa sebenarnya teman-teman ya. Soketan seperti ini kalian bisa masukkan aja. Nah, kalau misalkan kalian bingung di video ini, karena video ini nggak saya bahas lagi untuk cara penjemperan teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini ketika ampere naik, bagaimana solusinya? Nah, kita akan coba matikan dulu di sini ya. Di sini untuk ampere di berapa ini? Di 1 ampere ya. Ini sama. 1 ampere tertera. Misalkan ini kulkas ampernya tinggi. Ini saya contohkan aja ya teman-teman ya. Jadi ini saya coba matikan. Kalau misalkan di atas rata-rata untuk ampernya, kalian bisa gunakan kapasitor running. Jadi untuk pengukuran ataupun penggunaan kapasitor itu harus disesuaikan ampernya teman-teman. Jadi jangan asal kalian pasang kapasitor ya. Karena untuk kapasitor ini ada ukurannya juga teman-teman ya. Ada yang 5 mikro, ada yang 2 mikro, ada yang juga yang sampai 32 mikro. Jadi tergantung tergantung kompresor nanti kebutuhan kompresor itu berapa mikro teman-teman ya. Jadi jangan asal-asal. Jadi yang harus kalian punya itu yang namanya tang ampere ini. Kalau misalkan kalian nggak punya tang ampere, asal-asalan pakai kapasitor, ya hasilnya kalian nggak bakalan tahu ampernya apakah semakin turun ataupun ampernya semakin tinggi teman-teman ya. Oke, di sini saya akan coba cara mengganti ataupun memasang kapasitor running ketika mesin kompresor ini ampernya tinggi. Dan untuk di video sebelumnya itu sudah pernah saya bahas teman-teman ya. Oke, di sini sudah saya matikan. Kita akan coba lepas dulu untuk di bagian relaynya. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi untuk relay itu kan ada yang namanya relay 1 kaki dan ada juga yang 2 kaki, ada juga yang 3 kaki, ada juga yang 4 kaki. Nah, itu ada semua teman-teman ya. Ada juga yang kaki kanan, kaki bawah itu juga ada. Nah, karena di sini sudah ada 2 kaki, biasanya kan 1 kaki ya. Karena ini udah pernah gantian. Jadi dia sudah memakai 2 kaki seperti ini. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau ganti juga yang 1 kaki, kalau misalkan nggak dapat untuk relay yang 1 kaki, pakai yang 2 kaki nggak masalah, asal soketannya itu benar teman-teman ya. Kalau misalkan soketan ada di sebelah kanan, sebelah sini, kalian ya taruh di sebelah kanan. Kalau soketannya ada di sebelah kiri, ya kalian taruh di sebelah kiri. Oke, jadi sampai di sini ngerti teman-teman ya. Oke, karena di sini sudah 2 kaki, maka kita lebih mudah untuk cara pemasangan kapasitor pada mesin kompresor kulkas. Oke, di sini saya akan coba contohkan di bagian 5 mikro. Di sini kalian gunakan sekun seperti ini ya, tinggal kita tancepin aja seperti ini kedua kabel. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang satunya ini kan sudah 2 kaki teman-teman ya. Nah, ini 2 kaki kita tempelkan ke dua-duanya. Jadi satu-satu ya. Jadi satu-satu seperti ini. Nah, karena di sini untuk kabelnya, di sini kan kabel yang kapasitor satunya itu kan harusnya nyambung ke kabel yang ini nih. Oke, sebentar. Nah, kabel yang ini nih. Kabel yang ini tadinya kan relay ya. Nah, ini kita sambungkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Karena tadi kan untuk relaynya kan dia gunakan yang ini. Hanya begini saja nih. Nih contohin. Nah, seperti ini ya. Tuh. Ada di kaki kanan. Jadi kita pasangnya seperti ini. Jadi untuk yang relay kita pasang seperti ini. Kemudian yang satunya lagi, karena nggak perlu kita kita jumper di sini, jadi kita akan pasang seperti ini. Ini hanya contoh aja teman-teman ya.
Oke, kita pasang seperti ini. Kemudian di sini kita pasang untuk soketannya. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah selesai. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Tuh. Contoh soketannya tuh seperti ini. Nah, sampai di sini paham teman-teman ya. Ini udah kita pasang. Kemudian kita pasang lagi. Nah, di sini jangan lupa kalian harus pasang tang ampere. Di sini saya akan coba pasang tang ampere kedua-duanya. Kita akan ukur apakah ada penurunan atau tidak ya. Oke, coba kita nyalakan tadi di 1 ya teman-teman ya, 1 ampere. Kemudian di sini kita coba nyalakan. Oke, di sini angkatan awal itu udah turun di 1,1. Ini udah 1 langsung 1 ya. Tadi udah kita nyalakan itu sudah di angka 1. Nah, kenapa ampere ini semakin di kulkas semakin dingin, ampere juga semakin turun? Ya, udah pasti cara kerjanya seperti itu teman-teman ya. Tapi di sini kita tunggu. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini kapasitor ini dengan kapasitor 5 mikro, dia sudah menurunkan ampere hanya di 1 saja teman-teman ya. Karena tadi kan ampernya 1 ya. Ini udah turun 1 ampere menjadi 0,9 ya. Kemudian kalau di sini belum turun di angka 1, tapi kalau di ampere saya di sini 0,9. Ini semakin dingin nanti untuk kulkasnya itu semakin turun ya untuk ampernya. Dan di sini saya pasang di 5 mikro. Kalau misalkan kita tambahkan di 10 mikro, apakah di sini ampernya semakin turun atau semakin naik? Ya. Nah, jadi kalian harus mempunyai alat yang namanya tang ampere teman-teman ya. Jadi jangan asal-asalan. Kadangkala di sini ketika kita pasang kapasitor yang 5 mikro itu bukan turun teman-teman. Jadi semakin naik. Ada juga yang seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian harus perhatikan untuk kapasitas kapasitornya memakai berapa, kita harus sesuaikan dengan ampere. Jadi jangan sesuaikan dengan kapasitor. Karena semakin besar bisa juga ampernya semakin naik ataupun semakin turun teman-teman ya. Jadi solusinya seperti itu. Karena ketika mesin kompresor ini ampere tinggi, maka mesin kompresor akan mati hidup. Jadi seperti itu, sehingga kulkas menjadi tidak dingin teman-teman ya. Jadi solusinya seperti itu teman-teman. Nah, di sini sudah saya bahas masalah kulkas ya. Ketika dinyalakan hidup kemudian mati teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan ya teman-teman ya. Dan jika teman-teman ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar, insya Allah pasti akan saya jawab. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Dan untuk teman-teman semua semoga sehat selalu. Dan mungkin itu saja ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video.